In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum pidere Patris allegro veritas liberabit vos. Katekese kali ini menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa banyak orang Protestan lebih suka menyerang orang Katolik, lebih nyinyir terhadap dosa orang-orang Katolik daripada menyerang, memeriksa, mengcounter ajaran Katolik? Dua hal yang berbeda, bukan? Nah, sekian lama berjibaku dengan para polemikus anti-Katolik yang umumnya berasal dari kalangan Protestan yang tidak jelas itu. Ketika ditanya denom apa, mereka selalu menghindar. Mengapa mereka lebih suka menyerang orang Katolik? Karena yang diserang bukan demi mencari kebenaran, bukan, tapi demi mempertahankan identitas. Ya, banyak Protestan, terutama di ranah populer dan media sosial, tidak berdebat teologis tapi psikologis. Ya. Mereka tidak menyerang doktrin Katolik karena tidak punya perangkat konseptual yang cukup untuk menelaah ajaran Katolik. Jadi yang mereka serang adalah orang Katoliknya. Misalnya Allegro, kalian penyembah patung, Allegro tidak selamat, Allegro sesat. Itu bukan argumen, ya. Itu stigma untuk menciptakan jarak emosional. Dan Protestan tahu persis, karena sejak awal berdirinya Protestantisme dia didukung oleh hal-hal ini, propaganda anti-Katolik. Akar persoalannya ada dua. Yang pertama, Protestantisme sejak awal lahir bukan dari refleksi teologis murni, tapi dari gerakan protes terhadap institusi dan otoritas. Jadi DNA-nya memang polemis, mengukuhkan diri dengan membedakan dan menolak yang lama. Ya. Kalau Katolik dihapus, identitas Protestan ikut hilang, karena Protestan itu didefinisikan lewat oposisi terhadap Roma. So, Protestantisme itu seperti benalu, pohon inangnya hilang, dan sendirinya ikut hilang. Ya. Yang kedua, karena banyak tradisi Protestan menghapus otoritas magisterium dan tradisi panjang penafsiran gereja, maka setiap pengkhotbah jadi otoritas sendiri. Akibatnya, yang muncul bukan dialog intelektual, tapi orasi emosional. Coba perhatikan orasi-orasi MYM. Bukannya mengkaji doktrin Katolik yang menuntut studi sejarah, bahasa Latin, filsafat, mereka menafsir secara pribadi dan mempersonalisasi lawan. Serang orangnya, bukan pikirannya. Ya, sehingga kesannya menang. Ya. Singkatnya, saudara-saudari, banyak orang Protestan menyerang Katolik bukan karena yakin Katolik salah, tetapi karena tanpa Katolik yang dijadikan musuh, mereka kehilangan cermin untuk merasa benar. Ingat ini, tanpa gereja Katolik yang dijadikan musuh, mereka tidak punya cermin untuk merasa benar. Mau lihat dari mana supaya tahu bahwa kita ini benar? Karena tidak ada refleksi positif, yang ada hanya refleksi negasi. Ya, itulah paradoks yang tragis Protestantisme. Mereka menyerang tubuh yang tanpa sadar memberi mereka identitas. Ya, jadi Protestan harus seperti itu. Esensinya adalah serang terus. Ya. Jadi sebenarnya capek ya hidup jadi Protestan, karena kamu harus terus menyerang Katolik supaya kamu tetap berada. Ya, istilahnya kalau kamu naik, analogi kecil sederhananya begini, kamu naik bis dan tidak punya tempat, bis dari Kupang ke Soe misalnya, jadi kamu harus gelantungan di pintu, pegang terus supaya bisa tetap sampai di Soe. Kalau tidak bisa gelantung di pintu, ya selesai, dan tempat di dalam tidak ada lagi. Jadi saudara-saudari, ada akar psikologis dan teologis. Mari kita melangkah lebih ke dalam. Anti-Katolisisme Protestan modern itu bukan sekedar teologi yang salah arah, ya, tapi sudah menjadi semacam imajinasi kolektif, imajinasi bersama yang diwariskan dari masa reformasi dan kolonialisme terutama.
ya, kolonialisme. Di Amerika, Inggris dan Jerman abad ke-16 sampai ke-19, citra gereja Katolik dibentuk sebagai simbol kebodohan, tahyul, dan penindasan. Jadi, citra gereja Katolik ini dibentuk oleh zaman kolonialisme itu. Gereja Katolik sebagai simbol kebodohan, simbol tahyul, dan penindasan. Itu propaganda Protestantisme di situ. Bayangkan, film, buku, dan khotbah itu menggambarkan Paus sebagai antikristus, biara sebagai sarang korupsi, dan patung sebagai berhala. Ya. Imaji itu kemudian diterjemahkan oleh misionaris Protestan yang datang ke dunia timur, termasuk Indonesia, Belanda, tanpa dikritisi. Ya. Maka lahirlah Protestantisme tropis, semangat kebencian yang diwarisi dari Eropa, tapi dipelihara tanpa konteks sejarah. Persis itu yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam konteks digital sekarang, warisan itu menemukan panggung baru. Warisan dari VOC Belanda, Hindia Belanda. Algoritma media sosial menyukai konten yang provokatif dan emosional. Karena itu video atau khotbah yang menjelek-jelekan Katolik cepat viral. Semakin kasar bahasanya, semakin tinggi jangkauannya. Para pendeta tahu persis. Ya. Maka para pengkhotbah Protestan, aka pendeta tertentu, tidak lagi berdiri di mimbar teologi, melainkan di pasar algoritma. Mereka bukan lagi penginjil iman, tapi pedagang perhatian. Camkan. Lapis terdalamnya bersifat teologis psikologis. Protestantisme dengan penolakannya terhadap sakramen dan magisterium kehilangan titik referensi objektif di luar individu. Maka yang tersisa hanyalah pembenaran diri melalui kontras. Kita benar karena mereka salah. Tidak ada yang objektif di situ. Kita benar karena di sana salah. Kita benar karena di sana salah. Serangan terhadap orang Katolik menjadi cara mempertahankan rasa identitas religius dalam dunia yang semakin cair dan plural. Mau cari kesalahan gereja Katolik sulit, makanya tunjuk orang-orang Katolik yang berdosa. Tada, Protestan benar, Katolik salah. Tunjuk saja Paus yang berdosa, Allegro yang berdosa, Romus ini yang berdosa, Pak sini yang berdosa. Selesai. Disimpulkan Protestan benar, Katolik salah. Bodohnya bukan main. Ya. Nah, sementara gereja Katolik dengan semua luka sejarahnya, tetap berdiri di atas batu yang sama. Tradisi, kitab suci, dan magisterium yang satu. Justru karena itulah gereja Katolik menjadi cermin yang membuat banyak Protestan tidak nyaman. Cermin yang menunjukkan bahwa iman bukan sekedar perasaan pribadi, tapi struktur yang menuntut kesetiaan dan logika iman. Ya, cermin itu begitu terang benerang sampai Protestan malu dan harus mengatakan bahwa cermin itu buruk. Nah, saudara-saudariku, bagaimana seharusnya tanggapan kita sebagai orang Katolik? Tanggapan Katolik terhadap serangan anti-Katolik semacam itu tidak boleh jatuh ke dalam perang mulut atau perang komen. Karena itu justru menguatkan pola yang Protestan populer harapkan. Ya, adu emosi, bukan adu argumen. Itu yang diharapkan polemikus Protestan. Adu emosi, bukan adu argumen. Gereja tidak perlu membalas caci dengan caci maki. Tidak perlu menjawab dengan kebenaran, tapi dia perlu menjawab dengan kebenaran yang tenang. Ya, karena kebenaran tidak berteriak. Dia bergaung dalam konsistensi. Ya. Coba tanya seorang pengajar Protestan, apakah ia cukup konsisten? Perhatikan, minimal ikuti 1 bulan uploadnya di sosial media. Polanya akan menjadi pola inkonsistensi. Itu kekasan pengajaran Protestantisme. Tidak akan pernah konsisten. Nah, mari kita lihat. Langkah pertama tanggapan Katolik adalah harus mengenal bahwa serangan pribadi itu menunjukkan kekosongan teologis.
Ketika kamu menyerang Allegro begini, Paus begitu, si A begini di dalam gereja keturunan, itu berarti memang kosong secara teologis. Ketika seseorang tidak bisa lagi membantah ajaran, dia menyerang pembawanya, ya kan? Maka tugas Katolik bukan membela diri, bukan, tidak perlu, melainkan memperlihatkan bahwa iman Katolik tidak takut diuji. Iman Katolik tidak takut diuji. Katolik harus menunjukkan rasionalitasnya, bahwa setiap dogma lahir dari pergumulan akal dan wahyu, bukan dari tradisi buta, ya kan? Nah, itu langkah yang pertama, tunjukkan rasionalitas ajaran Kristen sejati. Yang kedua, umat Katolik perlu belajar apologetika, bukan untuk menyerang balik, tetapi untuk menyingkap logika iman. Menyingkap logika iman. Mengapa ada magisterium? Mengapa patung bukan berhala? Mengapa Maria dihormati? Mengapa gereja memegang otoritas yang sah? Ya, kenapa? Pertanyaan kenapa? Ya, itu tidak bisa ditemukan di ayat-ayat, tidak bisa. Kenapa ayat ini menulis seperti itu dan bukan seperti ini? Itu pertanyaan yang tidak pernah dijawab Protestan. Ya, ya kan? Betul. Ya. Setiap kali kita menjelaskan, kita bukan sedang memenangkan debat, memenangi debat, memenangi debat, tapi sedang menyalakan terang di tengah kebingungan Protestantisme, kebingungan dunia ini. Seperti polemik salib baru-baru, semua Protestan bingung mana yang benar. Berakhir harus pendeta-pendeta harus pinjam posisi Katolik untuk menjelaskan, ya kan? Ya. Jadi Katolik itu keren, saudara. Langkah yang ketiga adalah langkah pastoral, ya. Pastoral maksudnya pelayanan, pendekatan, perangkulan, pengelus-elusan. Banyak umat Protestan menyerang karena ketakutan, saudara. Bukan kebencian. Mereka takut sebenarnya, bukan benci orang Katolik. Ya. Takut kehilangan pegangan, ya. Takut salah. Takut bahwa kebenaran mungkin tidak sesederhana yang dikhotbahkan pendetanya. Maka tanggapan Katolik harus berani tapi tetap lembut. Tegas terhadap kesalahan tapi sabar terhadap pelaku. Hate the errors, love the sinner. Tegas terhadap kesalahan tetapi sabar terhadap pelakunya. Ada banyak di akun biru itu yang sering menyerang Patrice Allegro. Patrice Allegro tetap menunjukkan bahwa serangan mereka tidak logis dan tetap menghargai pribadi penyerang itu, yang umumnya datang dari Protestan Calvinis, karena Protestan itu yang paling populer di Indonesia. Nah, saudaraku, seperti Kristus yang tidak membalas dengan marah kepada mereka yang menyalibkannya, melainkan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Dan akhirnya, saudara-saudariku, fratres carissimi, Gereja Katolik harus terus menjadi saksi kebenaran itu sendiri. Di dunia yang dipenuhi noise teologis dan konten-konten viral, kesetiaan pada Ekaristi, doa, dan kasih konkret jauh lebih ampuh daripada 1000 video debat. Ya. Bahkan video-video fiti-fiti singkat daripada Allegro itu hanya jerang yang ya ambil kalau berguna, tapi itu bukan satu-satunya, bukan penting sekali bagi kebenaran Katolik. No, sama sekali tidak. Ketika umat Katolik hidup dengan iman yang cerdas, berdoa dengan hati yang murni, dan melayani dengan kasih yang nyata, maka kebohongan akan kehilangan daya pikatnya. Kebohongan akan dengan sendirinya hilang. Sebab seperti kata Santo Agustinus, kebenaran ibarat singa. The truth is like a lion. Tidak perlu dibela, tidak perlu dibela, lepaskan saja, dia akan membela dirinya sendiri. Sudah terjadi kan, Patrice Allegro melepaskan sang singa, dan ketika Patrice Allegro dilaporkan ke pihak yang berwajib menurut mereka, singa itu membela dirinya sendiri. Gereja Katolik dengan seluruh tradisinya adalah singa tersebut, dan setiap serangan
terutama dari kalangan Protestan anti-Katolik, hanyalah deru kecil yang justru menegaskan keagungan sang singa, the lion. Jadi saudara-saudariku, pada akhirnya setiap serangan terhadap umat Katolik, ingat umat Katolik hanyalah gema dari ketakutan lama, ketakutan terhadap otoritas yang tidak bisa dikendalikan oleh tafsir pribadi. Jadi salah satu ketakutan paling besar dari Protestan di dunia modern Indonesia sekarang adalah bahwa gereja Katolik tidak pernah mau tunduk pada penafsiran pribadi siapapun. Ya, pendeta mega church paling kaya di Indonesia pun gereja Katolik tidak tunduk. Ya, itu ketakutan Protestan. Ketakutan terhadap otoritas yang tidak bisa dikendalikan oleh tafsir pribadi. Ketakutan terhadap kebenaran yang menuntut kerendahan hati untuk taat. Ingat, kata taat itu tabu untuk Protestan. Tabu. Taat itu tabu untuk Protestan. Protestantisme yang lahir dari semangat protes terus hidup dari konflik yang dia ciptakan. Tanpa musuh, Protestan kehilangan narasi. Tanpa Roma, Protestan kehilangan arah. Itulah mengapa orang Katolik diserang, bukan karena kebencian sejati, melainkan karena keberadaan gereja Katolik sendiri adalah pengingat bahwa iman tidak bisa direduksi menjadi opini. Itu ketakutan terbesar dari orang modern, orang postmodernisme, aka hasil dari Protestantisme itu sendiri. Gereja Katolik berdiri bukan karena mayoritas pertama-tama, tapi karena fondasinya. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Batu itu telah menghadapi badai reformasi, revolusi, dan relativisme modern. Dia retak dalam sejarah manusia, tapi tidak pernah roboh. Protestan boleh berubah bentuk, dari Luther ke Calvin, dari Wesley ke teleevangelis, dari gereja ke kanal YouTube, tapi gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik, karena tubuh yang dipersatukan oleh Kristus tidak bisa dipecah oleh suara-suara manusia. Ya saudaraku, serangan terhadap umat Katolik, orang Katolik pada hari ini, hari-hari ini justru mengundang refleksi yang jauh lebih dalam. Apakah kita orang Katolik sudah menjadi saksi iman yang cerdas, yang tidak mudah terpancing emosi, tapi juga tidak diam dalam kebodohan? Apologetika sejati bukan sekedar membungkam lawan, tapi menyingkap keindahan iman yang teratur dan masuk akal. Tugas kita bukan memenangi debat, melainkan menuntun jiwa-jiwa kepada terang kebenaran. Dan terang itu tidak pernah padam, saudara-saudari. Dia menyala dalam doa rosario di sudut-sudut desa, di Fatukopa misalnya kemarin saya baru pulang, dalam liturgi yang sederhana namun penuh makna, dalam salib di dada seorang pekerja sawit di Kalimantan yang berasal dari NTT, dalam kasih seorang biarawati di rumah sakit, dalam ketenangan seorang imam di tengah fitnah. Semua itu adalah saksi bahwa gereja Katolik tidak butuh untuk membuktikan dirinya, dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Protestan boleh menyerang orang Katolik, tapi mereka tidak bisa menyentuh gereja yang didirikan Kristus sendiri. Karena gereja itu bukan sekedar lembaga, melainkan tubuh yang hidup dari darahnya. Dan darah itu, mau diserang atau tidak, tetap mengalir, menebus, dan menyelamatkan dunia. So, my friends, fratres carissimi, keep calm and stay away from Protestantism. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.